matahari yang cerah menggantung di atas kuil petualang. Pria dengan luka di dahinya yang bernama Pariel sedikit mengernyit. Xiong Haiyan meletakkan tangannya di bahu Cabri dan berbicara kepadanya. Orang-orang itu berdiri berhadapan. Xiong Haiyun berkata bahwa, menurut Cabri, akan ada 4 dari mereka. Pariel memegang kepalanya dan berkata bahwa dia berpikir. Para penyembuh saling memandang. Pariel menyelesaikan kalimatnya dengan mengatakan bahwa mereka membawa beberapa penyembuh pada saat yang sama. Dia melihat papan pengumuman dan berkata bahwa hadiah untuk misi itu adalah 1.200.000 emas. Tetapi semakin banyak orang yang mereka miliki, semakin sedikit yang akan mereka dapatkan, dan kemudian bertanya apakah itu tidak masalah bagi mereka berdua. Xiong Haiyun dan Mart Bello berkata dengan satu suara bahwa mereka baik-baik saja dengan itu. Xiong Haiyun menatap Mart Bello dan berpikir bahwa dia mungkin tidak akan mundur, tetapi mungkin dia menginginkan hal yang sama. Pariel menjabat tangan Xiong Haiyan dan memperkenalkan dirinya, dan Xiong Haiyan memperkenalkan dirinya kembali. Mart Bello melotot ke arah pesaingnya. Shin berpindah di sebuah hutan, sebuah kaki menginjak rumput. Pasukan mereka berjalan melalui hutan lebat. Mart Bello menatap salah satu anggota tim dengan heran, yang berkata bahwa dia merasa aman karena mereka memiliki 2 penyembuh bersama mereka. Mart Bello menatap Xiong Haiyan dan berpikir bahwa dia tidak akan pernah memaafkannya untuk itu. Mart Bello ingat bagaimana dia menciptakan lingkaran sihir dan berkata bahwa dia dapat menggunakan penyembuhan dasar dan bahkan penyembuhan tingkat lanjut. Berkat, perisai dewa, pertolongan pertama, penawar racun, cahaya pemulihan dan pembersihan, panah cahaya dan keterampilan ilahi lainnya, dan hanya itu. Mart Bello berputar di sekelilingnya, mengagumi apa yang didengarnya. Xiong Haiyan berkata bahwa dia juga bisa melakukan sesuatu. Dia tersenyum lembut, mengaktifkan keterampilan distribusi dan berkata bahwa dia bisa melakukan ini. Orang-orang itu berseru dengan heran. Mart Bello merasa kesal. Dia mengerutkan kening, menggigit jarinya dan berpikir tentang bagaimana memberi keberanian untuk membual tentang beberapa trik acak yang belum pernah dia dengar. Xiong Haiyan menatap pemimpin Pariel, sedangkan Mart Bello yang ada di belakangnya memancarkan aura yang tidak menyenangkan. Xiong Haiyan bertanya siapa target mereka. Pariel memperkenalkan seekor hewan pengerat dan berkata bahwa target mereka adalah tikus god. Pariel berkata bahwa dia tidak tahu bahwa ada spesies yang langka di antara tikus-tikus itu. Pria itu tersenyum lebar dan berkata bahwa tikus itu akan menghasilkan 1.200.000 emas. Xiong Haiyan menatapnya dengan tatapan kosong dan bertanya apa maksudnya. Xiong Haiyan mengangkat tangannya dan bertanya apakah itu berarti mereka tidak pernah memburu monster langka. Pariel menjawab bahwa itu benar karena mereka belum pernah melihat yang seperti itu. Xiong Haiyan menatap Mart Bello yang menjawab bahwa dia telah melakukan pekerjaan itu kurang dari setahun. Xiong Haiyan menatap kelompok itu dan berkata bahwa mereka akan membutuhkan lebih banyak ramuan untuk melawan monster langka itu, jadi dia sebaiknya bersiap setelah mereka kembali ke pemukiman. Pemimpin Pariel mengangkat tangannya dan berkata bahwa dia harus melupakan rencana untuk kembali setelah mereka datang sejauh ini. Mart Bello menyentuh dagunya, tersenyum dan bertanya kepada Xiong Haiyan apakah dia sudah minum cukup ramuan. Jika kau merasa takut kau boleh kembali. Tetapi, pikirannya begitu takut, itu bisa saja hilang. Xiong Haiyan tersenyum mendengar kata-katanya dan berkata bahwa dalam hal itu dia akan pergi. Kelompok itu menatapnya dengan tatapan kosong. Mart Bello mengangkat tangannya dengan gembira. Pemimpin itu bertanya apakah dia yakin, karena dia tidak bisa berubah pikiran nanti. Xiong Haiyan menjawab bahwa dia yakin mereka akan kalah dalam pertempuran, tetapi dia bisa membantu mereka. Dia menunjukkan 3 jari dan menetapkan harga 300.000 per orang. Xiong Haiyan berjalan menjauh dari kelompok itu. Orang-orang mulai berdiskusi di mana Cabri menemukan penembuh ini. Mart Bello melambaikan tangan padanya dan mengucapkan semoga beruntung. Terkejut bahwa panakuk itu lari karena seekor tikus. Xiong Haiyan memberikan manik-manik biru dan berkata bahwa dia akan mengambil benda ini sebagai gantinya. Shin berpindah di dalam hutan kelompok itu bersembunyi di balik pohon-pohon. Pariel berkata bahwa dia menemukan lawan. Tikus itu mengangkat kepalanya, seluruh tubuhnya ditutupi aura gelap, pria itu kembali menyebutkan harganya. Mart Bello mendekatinya dan berkata bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang karakteristik mereka. Pemimpin itu setuju dengannya. Orang-orang itu bergegas ke pertempuran, Mart Bello bertindak sebagai penyembuh. Tikus itu menoleh ke arah lawan-lawannya. Pariel terbang ke udara, mengangkat tangannya di atas kepala dan mendoakan kematian bagi monster itu. Tinjunya menghantam tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Pariel membelah sepeta kecil tanah dan bertanya-tanya kemana tikus itu pergi. Hewan pengerat itu bergerak di belakang pemanah. Pria muda itu berbalik ketakutan. Monster itu mengeluarkan suara mencicit keras,
Energi di sekitarnya mengamuk dengan kacau. Martbello menutupi wajahnya dengan tangannya dan berpikir tentang aura macam apa ini dan mengapa itu berakhir begitu cepat. Orang-orang itu mencoba melawan tekanan monster itu. Cabri bertanya kepada Martbello apakah semuanya baik-baik saja. Martbello menjawab bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi mereka harus bergegas. Dia menciptakan beberapa objek bersinar dan berkata bahwa dia akan memberikan peningkatan serangan. Sebelum dia bisa menyelesaikan mantranya, pria itu takut tetapi melihat ke depan. Hariel dan Cabri berhenti karena terkejut, tidak mengerti apa yang mereka lihat. Gerombolan besar hewan pengerat kecil mendekat monster raksasa itu. Mereka bergegas menuju pemanah. Monster-monster itu menerkamnya. Pria itu berteriak keras. Para tikus juga menerkam pemimpin kelompok itu. Pemimpin meneriakkan nama pemanah itu. Martbello memegang ramuan biru di tangannya. Tikus-tikus itu terus menyerang orang-orang itu. Martbello berpikir bahwa ini tidak dapat dipahami olehnya, karena mereka kalah dengan sangat cepat. Cabri mulai melarikan diri. Martbello berbalik dan berpikir bahwa dia seorang pengecut dan berlari sendirian. Setelah itu dia berkata bahwa, selain itu, dia sudah kehabisan energi mana. Dan tiba-tiba sebuah portal gelap muncul di depan pria yang berlari itu. Cabri berlari melewatinya dengan mata tertutup dan berteriak bahwa dia akan menyelamatkan orang-orang itu di kehidupan selanjutnya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia berlari lurus ke arah Martbello. Martbello bertanya-tanya mengapa dia bergegas ke arahnya. Cabri mengerutkan kening karena takut dan berkata bahwa dia pasti lari dari sana. Setelah itu dia berpikir bahwa ini berarti mereka terkunci di lapangan ini. Martbello memperhatikan bagaimana tikus-tikus itu menerkam pria itu. Dia menutup matanya dan mengumpat dengan keras. Botol ramuan itu tiba-tiba pecah di udara. Tiba-tiba Siang Haiyan muncul di sebelah mereka dan berkata bahwa mereka pasti benar-benar dalam masalah, karena dia tahu ini akan terjadi. Aura cahaya berputar di sekitar Martbello. Siang Haiyan berkibar tertiup angin. Dia berkata bahwa mereka seharusnya memikirkan segalanya. Siang Haiyan mengangkat tangannya, dipeluk oleh cahaya, dan berkata bahwa tidak ada yang akan memberi mereka uang sebanyak itu untuk seekor tikus. Siang Haiyan tersenyum dan berkata bahwa dia akan setuju dengan 500.000 emas dari satu orang.